Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Efektivitas Proses Belajar Menggunakan Zoom di Masa Pandemi dan Setelah Pandemi COVID-19. Dan saya tidak hanya sendiri, di sini saya bersama partner saya yaitu Aisyah Zahabia, NIM A 320-180-99. Dan saya sendiri, Oktavia Nurul Baharina, student number A320-180-102. Efektivitas proses belajar menggunakan Zoom di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19. Di artikel ini, kami membahas bagaimana tentang efektivitas proses belajar dengan menggunakan aplikasi Zoom seperti di masa awal pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Nah, di sini terdapat banyak faktor kurangnya keefektifan pemakaian Zoom di masa pandemi. Salah satunya seperti banyak orang yang menggunakan internet meningkat sampai drastis di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga dapat diharapkan adanya kerjasama dari Dinas Pendidikan dan pemerintah yang di daerahnya sangat minim sinyal internet dan tidak ada sinyal. Segala permasalahan tersebut supaya dapat diatasi agar proses belajar online dapat berjalan dengan lancar dan lebih efisien atau lebih baik. Dan di dalam situasi darurat, sistem pembelajaran jarak jauh sangat baik dan berbagai bentuk pekerjaan rumah adalah cara pembelajaran jarak jauh yang paling efektif. Guru bisa menggunakan aplikasi grup WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan aplikasi yang lain yang mungkin dianggap dapat membantu sistem pembelajaran, yaitu memberikan pekerjaan rumah melalui sistem online, yaitu misalnya dari Zoom. Nah, proses pembelajaran online ini juga diberlakukan di SMP Negeri 1 Colomadu. Sejak awal pandemi di Indonesia, banyak sekolah dan universitas mulai menggunakan sistem pembelajaran online, misalnya sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran online. Oke, dilanjutkan. Saya Aisyah Zahabia, NIM 99. Dengan aplikasi Zoom, guru dapat langsung berkomunikasi secara visual dengan memberikan berbagai topik dan penjelasan langsung kepada siswa, seperti materi dan tugas yang lainnya. Oleh karena itu, penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk belajar online atau daring selama masa pandemi virus corona. Dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menggunakan aplikasi Zoom, proses yang efektif dari program pembelajaran online atau daring ini. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Oktavia, contohnya berada di SMA 1 Colomadu. Ini sudah mulai menerapkan sistem belajar online dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Sistem belajar itu menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan sistem yang menggunakan aplikasi online yang dapat didownload dari Play Store yang ada di handphone. Berikut diantaranya beberapa kendala penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Yang pertama, menghabiskan banyak pulsa atau kuota data internet, artinya proses belajar online menggunakan aplikasi ini dinilai boros dan menguras kuota data internet seperti yang kita ketahui sekarang ini, penurunan perekonomian karena adanya kebijakan PSBB dari pemerintah. Yang kedua, ada perekonomian keluarga yang berbeda-beda, yang artinya orang tua yang bisa memungkinkan tidak mempermasalahkan atau yang dapat mempermasalahkan, tetapi bagaimana dengan orang tua yang tidak memenuhi hal tersebut,
Seperti yang kita ketahui, kemampuan ekonomi seseorang itu berbeda-beda. Yang terakhir, tingkat kecepatan jaringan di wilayah pedesaan yang terbatas internet. Mengenai tentang proses belajar online tidak bisa lepas dari kecepatan dan kualitas jaringan internet. Proses belajar online lebih tepatnya diterapkan di wilayah perkotaan yang terjangkau internet. Oleh karena itu, jika diterapkan di wilayah yang belum terjangkau dan masih minim internet, maka hanya akan membuat para pelajar menjadi kewalahan dalam mengantisipasi hal ini. Bagaimana jika pembelajaran online di daerah yang terbatas internet? Apakah pembelajaran itu akan berlangsung secara baik dan efisien? Tentu tidak mungkin kan. Yang ada penghambatan penyampaian dalam pembelajaran atau materi di masa pandemi sekarang ini. Dan tenaga pendidik yang diharapkan pun juga memberikan pelajaran melalui online atau daring. Next. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dicapainya keberhasilan dalam mencapai yang diharapkan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau viewpoint dan dinilai dengan berbagai cara, serta memiliki kaitannya yang erat dengan efisiensi, seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Giddens dan kawan-kawan, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut. Kondisi yang dialami saat penerapan pembelajaran melalui daring yang dialami sejumlah sekolah seharusnya tidak terjadi, karena seharusnya dinas pendidikan setempat yang ikut bergerak mengatasi masalah tersebut, terutama yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem daring atau online. Kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud harus memiliki kerjasama yang baik dengan dinas pendidikan, agar daerah yang mengalami kesulitan menggunakan sistem daring atau daerah yang masih buta akan teknologi dapat tetap diterapkan pembelajaran dengan sistem daring. Di sini ada beberapa upaya dalam mengefektifkan penggunaan aplikasi Zoom dalam proses belajar di masa pandemi. Upaya tersebut diantaranya, yang pertama, mendownload VPN supaya lebih memperlancar jaringan internet. Upaya ini dilakukan membantu pelajar yang bertempat tinggal di daerah yang kecepatan jaringannya bisa dikatakan minim atau kurang. Yang kedua, memanfaatkan WhatsApp group atau kelas di grup. Membuat ruang kelas agar kita bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp group. Yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh Zoom Cloud Meeting. Dari Susanti, tahun 2007, selain sinyal internet, salah satu keluhan memakai aplikasi Zoom adalah dari segi keamanan. Sempat marak di awal hebohnya penggunaan Zoom, di mana dikatakan banyak situs berita bahwa penggunaan Zoom tidaklah aman, karena data pengguna dapat diakses, dan ada juga yang mengeluhkan bahwa pengguna Zoom pada perangkat handphone yang memiliki aplikasi mobile banking, maka dapat terjadi pembobolan pada pengguna mobile banking. Terakhir, di sini ada penjelasan persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai belajar ada dua, yaitu pertama persiapan diri dan yang kedua adalah persiapan sarana. Sarana atau fasilitas belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, dengan fasilitas belajar yang memadai atau lengkap akan menjadi belajar lebih baik lagi. Menurut Mudofir, yang menjelaskan bahwa fungsi fasilitas adalah untuk menunjang kegiatan program agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien. Fasilitas belajar yang harus dipenuhi oleh siswa ada beberapa macam jenisnya. Dan menurut Hasbullah sebagai berikut, fasilitas atau sarana yang harus dipenuhi oleh siswa agar belajar menjadi lebih baik lagi adalah yang pertama ada ruang belajar. Ruang belajar bagi mereka adalah tempat yang harus mencukupi untuk siswanya seperti kenyamanan dan keamanan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ruang belajar adalah bebas dari gangguan, terutama itu dan sirkulasi dan suhu udara yang baik, penerangan yang baik, dan termasuk kenyamanan. Dan yang kedua ada perlengkapan yang cukup baik untuk dapat belajar dengan baik. Paling sedikit kita membutuhkan sebuah meja tulis atau yang berfungsi sebagai meja tulis, kursi, rak, buku, dan alat-alat tulis yang lainnya. Jadi kesimpulan dari artikel kami adalah kendala yang dihadapi para pelajar dalam proses belajar secara online menggunakan aplikasi Zoom, Cloud Meeting,
di masa pandemi sekarang ini, yaitu menghabiskan banyak uang. Yang kedua, kondisi perekonomian orang tua yang berbeda-beda, dan yang ketiga, kecepatan jaringan di tempat masing-masing. Oke, thank you dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.